Siapa yang mau dihitung sebagai contoh? Ayolah, Pak. Oke, monggo Bu. Feb, dengerin Bu Leni. Tanggal 28 28 bulan 09 bulan 09 Feb, tahun. podo. Oh, podo ya. Oke, Bu. Kita generasi macan, Bu. Iya. Sionya macan, Bu. 1, 2, 3 di ujung itu, Pak. Udah. Wis, mantap. Membawa ini ya berkah bagi sesama, Bu. Ya. Tanggal lahir 28, 10 menanggung beban, Bu. Ya. Beban Ibu ada 2 dalam kehidupan ini. 10-nya keluar 2 kali. Coba kita cek berapa angka 10-nya Bu Leni. Oke. Ibu sukses nih, tapi hati-hati Bu ya. Jangan terlena ya. Ibu orangnya pegang prinsip, betul ya? Banget, banget. Yes. Banget. Kita sebelum ini nggak kenal ya Bu? Ya. Di situ ada staff saya ikutan juga, mungkin beliau tahu, dia tahu juga saya seperti apa. Wah ini kode keras ini. Udah tahu dia seperti apa jadinya saya Iya, udah oke. Jadi untuk apa ya teman-teman kawan-kawan kita pakai metode ini? Biasanya sih kalau saya untuk orang-orang yang di ring nolnya kita kan mau satu frekuensi, jadi kita menyesuaikan atau dia bisa menyesuaikan kita ya, gitu. Coba kita cek dengan cara yang lembar 1 Feb untuk Bu Leni 28 September 1974 Feb. Oke, masukkan Feb di situ 28. Nah, enggak di situ itu 28 September 2074. Sama. Ya, mungkin ini lebih eye catching ya, Bu Leni ya. Ya. Bapak Ibu kawan-kawan lebih enak dilihat ya, maka saya bikinnya 2. Sama kan, menanggung beban. Ya, pundak Ibu saya rasa kuat karena didukung oleh angka 9 yang muncul 2 kali, Ibu. Ya. Betul ya? Ini artinya Insya Allah, Ibu enggak pernah kekurangan materi lah kalau saya. Insya Allah. Ya. Dan ini Ibu selalu ada aja yang nolong. Insya Allah. 13. Ngalami nggak itu Bu dalam kehidupannya sehari-hari? Kalau menurut saya karena tergantung kitanya ya. Yes. Kalau saya sih saya selalu punya prinsipnya tergantung kita. Kita positif, orang lain positif. Bagus. Jenis mencari jenis Bu. Hukum habitat ya. Macan kumpul sama macan. Kambing kumpul sama kambing. Jangan mengaum di sarang kambing, jangan mengembik di sarang harimau, dimplok, dimakan. Oke, lanjut. Semua sudah dapat ya file ini bisa dipakai. Feb, ada file Excel apa yang belum saya terangkan ya Feb? Coba dilihat Feb. Sebelum saya masuk ke slide utama lagi. Sudah semua. Oke, good. Kita kembali ke slide utama. Silakan. Oke ya, sudah tadi ya. Next, biar cepat. Hoki, laki, bejo, si untung. Bacakan Feb yang di sebelah kanan ini, Feb. Hoki. Oke, hoki dan keberuntungan selalu menyelinap di antara orang-orang yang memiliki karakter positif, mudah bergaul, dengan simpatik, berjiwa besar, dan selalu antusias dalam berjuang. Oke. Apakah itu hoki? Yaitu saat kesiapan bertemu kesempatan. Itu saya ketik ya di chat. Hoki adalah saat kesiapan bertemu kesempatan. Sekarang kita baca artikelnya tentang si untung. Ada ya di Word? Silakan Feb. Di PDF atau Word itu ya? Sudah di PDF kan? Biar nggak ngantuk, kita baca. Ada Feb, tampilkan? Ada di PDF. Ya, kita giliran ya. Saya, Febri, Mas Ato, Mbak Lisa, Mbak Leni, terus Pak Roseno, Pak Sugiono. Oke ya, giliran semua ya. Biar nggak ngantuk. Saya dulu ya. Rahasia si untung. Kita semua pasti kenal tokoh si untung di komik Donald Bebek. Berlawanan dengan Donald yang selalu sial. Si untung ini dikisahkan untung terus. Lanjut Febri.
Ada saja keberuntungan yang selalu menghampiri tokoh bebek yang di Amerika bernama asli Gladstone ini. Betapa enaknya hidup si Untung. Pemalas, tidak pernah bekerja, tapi selalu lebih untung dari Donald. Jika Untung dan Donald berjalan bersama, yang tiba-tiba menemukan sekeping uang di jalan, pastilah si Untung. Jika Anda juga ingin selalu beruntung seperti si Untung, don't worry, ternyata beruntung itu ada ilmunya. Silakan Febri tunjuk peserta siapa yang melanjutkan baca, Feb. Begitu ya, estafet terus. Oke, Bu Lisa mungkin ada? Profesor Richard Wiseman dari University of Hertfordshire, Inggris, mencoba meneliti hal-hal yang membedakan orang-orang beruntung dengan yang sial. Wiseman merekrut sekelompok orang yang merasa hidupnya selalu beruntung dan sekelompok lain yang hidupnya selalu sial. Memang kesannya seperti main-main, bagaimana mungkin keberuntungan bisa diteliti, namun ternyata memang orang yang beruntung bertindak berbeda dengan mereka yang sial. Silakan Bu Lisa tunjuk siapa yang baca untuk next. Pak Tato Dwiha. Ya, Silakan. Bu. Ya, misalnya, sampai misalnya ya. Yes. Ya. Misalnya dalam salah satu penelitian The Luck Project ini, Wiseman memberikan tugas untuk menghitung berapa jumlah foto dalam koran yang dibagikan kepada dua kelompok tadi. Orang-orang dari kelompok sial memerlukan waktu rata-rata 2 menit untuk menyelesaikan tugas ini. Sementara mereka dari kelompok si Untung hanya perlu beberapa detik saja. Loh, kok bisa? Tanya Bu Elizabeth Dian. Ya, karena sebelumnya pada halaman kedua, Wiseman telah meletakkan tulisan yang tidak kecil berbunyi, berhenti menghitung sekarang. Ada 43 gambar di koran ini. Kelompok sial melewatkan tulisan ini ketika asyik menghitung gambar. Bahkan lebih iseng lagi, di tengah-tengah koran, Wiseman menaruh pesan lain yang berbunyi, berhenti menghitung sekarang, dan bilang ke peneliti, Anda menemukan ini, dan menang $250. Lagi-lagi kelompok sial melewatkan pesan tadi, memang benar-benar sial. Singkatnya, dari penelitian yang diklaim saintifik ini, Wiseman menemukan 4 faktor yang membedakan mereka yang beruntung dari yang sial. Bu Sri Devi. Oke, Bu Sri Devi, monggo. Satu, sikap terhadap peluang. Lanjut. Orang beruntung ternyata memang lebih terbuka terhadap peluang. Mereka lebih peka terhadap adanya peluang, pandai menciptakan peluang, dan bertindak ketika peluang datang. Bagaimana hal ini dimungkinkan? Ternyata orang-orang yang beruntung memiliki sikap yang lebih rileks dan terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru. Mereka lebih terbuka terhadap interaksi dengan orang-orang yang baru dikenal dan menciptakan jaringan-jaringan sosial baru. Orang yang sial lebih tegang sehingga tertutup terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Bagus. Terus, sebagai contoh, Bu. Sebagai contoh, ketika Barnett Hallberg, seorang pemilik toko permata di New York, hendak menjual toko permatanya, tanpa disengaja sewaktu berjalan di depan plaza hotel, dia mendengar seorang wanita memanggil pria di sebelahnya. Mr. Buffett, hanya kejadian sekilas yang mungkin akan dilewatkan kebanyakan orang yang kurang beruntung. Tapi Hallberg berpikir lain. Ia berpikir jika pria di sebelahnya ternyata adalah Warren Buffett, salah seorang investor terbesar di Amerika. Maka dia berpeluang menawarkan jaringan toko permatanya. Maka Hallberg segera menyapa pria ini di sebelahnya. Dan betul, ternyata dia adalah Warren Buffett. Terus, Bu. Perkenalan pun terjadi dan Hallberg yang sebelumnya sama sekali tidak mengenal Warren Buffett berhasil menawarkan bisnisnya secara langsung dengan Buffett, face to face. Bisnisnya secara langsung setahun kemudian Buffett setuju membeli jaringan toko permata milik Hallberg, betul-betul beruntung. Silakan Ibu Sri tunjuk siapa yang meneruskan nomor 2. Oke, selanjutnya mungkin Mas Roseno. Oke, menggunakan intuisi dalam membuat keputusan. Intuisi itu apa, Mas Roseno? Intuisi itu adalah
semacam dia itu dalam menentukan keputusan itu dia tidak melihat segala sesuatu itu secara realistis atau pakai indrawi. Dia lebih ke apa ya? Semacam pengetahuan yang sifatnya dari alam bawah sadar, begitulah. Ya, intuisi itu bawah sadar atau bahasa gaulnya feeling. Nah, itu. Orang jatuh cinta itu pakai intuisi atau pakai nalar, Mas? Intuisi. Pakai intuisi ya. Intuisi. Kalau pakai nalar ya udah kawin-kawin semua, ya kan? Ya, ya. Lanjut, Mas. Monggo. Orang yang beruntung ternyata lebih mengandalkan intuisi daripada logika. Keputusan-keputusan penting yang dilakukan oleh orang beruntung ternyata sebagian besar dilakukan atas dasar bisikan hati nurani atau intuisi daripada hasil otak-atik angka yang canggih. Angka-angka akan sangat membantu, tapi final decision umum dari good feeling. Good feeling. Lanjut, Mas. Gak apa-apa, terus, Mas. Selesaikan, Mas. Yang barangkali sulit bagi orang yang sial adalah bisikan hati nurani tadi akan sulit kita dengar jika otak kita pusing dengan penalaran yang tak berkesudahan. Makanya orang beruntung umumnya memiliki metode untuk mempertajam intuisi mereka. Misalnya melalui meditasi yang teratur, pada kondisi mental yang tenang, dan pikiran yang jernih. Intuisi akan lebih mudah diakses dan makin sering digunakan, intuisi kita juga akan semakin tajam. Lanjut. Coba ke bawah. Nah, lanjut, Mas. Banyak teman saya yang bertanya, mendengarkan intuisi itu bagaimana? Apakah tiba-tiba ada suara yang terdengar menyuruh kita melakukan sesuatu? Wah, kalau pengalaman saya tidak seperti itu. Malah kalau tiba-tiba mendengar suara yang tidak ketahuan sumbernya, bisa-bisa saya jatuh pingsan. Karena ini subjektif, mungkin saja ada orang yang beneran dengar suara, tapi kalau pengalaman saya, sesungguhnya intuisi itu sering muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, isyarat dari badan. Anda pasti sering mengalami, gue kok tiba-tiba deg-degan ya, mau dapat rezeki kali, semacam itu. Badan kita sesungguhnya sering memberi isyarat-isyarat tertentu yang harus Anda maknakan. Misalnya Anda kok tiba-tiba meriang kalau mau dapat deal gede, ya diwaspadai saja kalau tiba-tiba meriang lagi. Isyarat dari perasaan, tiba-tiba saja Anda merasa sesuatu yang lain ketika sedang melihat atau melakukan sesuatu. Ini yang pernah saya alami. Contohnya waktu saya masih kuliah, saya suka merem tiba-tiba excited setiap kali melintas kantor perusahaan tertentu. Beberapa tahun kemudian saya ternyata bekerja di kantor tersebut. Ini masih terjadi untuk beberapa hal lain. Itu apa namanya? Fenomena deja vu. Tolong dicatat. Deja vu. Perasaan, suasana, atau tempat yang tidak asing bagi kita. Loh, kok rasanya pernah ketemu si A ya? Kok saya pernah ke sini ya rasanya? Itu deja vu. Ya. Next. Pilih orang, Pak. Ya, nomor 3 kan? Ya, Ibu Dinar sudah belum? Ibu Dinar. Silakan Bu Dinar. Febri, tampilkan nomor 3, Feb. 3. Selalu berharap kebaikan akan datang. Orang yang beruntung ternyata selalu GR terhadap kehidupan. Selalu berprasangka baik bahwa kebaikan akan datang kepadanya. Dengan sikap mental yang demikian, mereka lebih tahan terhadap ujian yang menimpa mereka, dan akan lebih positif dalam berinteraksi dengan orang lain. Coba saja Anda lakukan tes sendiri secara sederhana. Tanya orang sukses yang Anda kenal, bagaimana prospek bisnis ke depan. Pasti mereka akan menceritakan optimisme dan harapan. 4. Mengubah hal yang buruk menjadi baik. Orang-orang beruntung sangat pandai menghadapi situasi buruk dan merubahnya menjadi kebaikan. Bagi mereka, setiap situasi selalu ada sisi baiknya. Dalam salah... Ya, kok hilang suaranya ya? Mereka, setiap situasi... Putus ya?
Suaranya, Bu Dinar? Bagi mereka, gimana Pak? Terdengar nggak Pak? Dengar, oke. Bagi ya. Bagi mereka, setiap situasi selalu ada sisi baiknya. Dalam salah satu tesnya, Profesor Weissman meminta peserta untuk membayangkan sedang pergi ke bank dan tiba-tiba bank tersebut diserbu kawanan perampok bersenjata. Dan peserta diminta mengutarakan reaksi mereka. Reaksi orang dari kelompok sial umumnya adalah, wah, sial bener, ada di tengah-tengah perampokan begitu. Sementara reaksi orang beruntung, misalnya adalah, untung saya ada di sana. Saya bisa menuliskan pengalaman saya untuk media dan dapat duit. Apapun situasinya, orang yang beruntung pokoknya untung terus. Mereka dengan cepat mampu beradaptasi dengan situasi buruk dan merubahnya menjadi keberuntungan. Silakan Ibu tunjuk siapa yang mau baca Sekolah Keberuntungan. Ibu Leni. Silakan Bu Leni. Ini Bu Dinar, staf saya. Oke, lanjut. Sekolah Keberuntungan ya. Yes. Sekolah Keberuntungan. Bagi mereka yang kurang beruntung, Prof. Weissman bahkan membuka luck school. Latihan yang diberikan Weissman untuk orang-orang semacam itu adalah dengan membuat luck diary, buku harian keberuntungan. Setiap hari, peserta harus mencatat hal-hal positif atau keberuntungan yang terjadi. Mereka dilarang keras menuliskan kesialan mereka. Awalnya memang mungkin sulit, tapi begitu mereka bisa menuliskan satu keberuntungan, besok-besoknya akan semakin mudah dan semakin banyak keberuntungan yang mereka tuliskan. Dan ketika mereka melihat beberapa hari ke belakang lucky diary mereka, mereka semakin sadar betapa beruntungnya mereka. Dan sesuai prinsip law of attraction, semakin mereka memikirkan betapa mereka beruntung, maka semakin banyak lagi lucky event yang datang pada hidup mereka. Jadi, sesederhana itu rahasia si untung. Ternyata semua orang juga bisa beruntung, termasuk teman semua. Siap mulai jadi si untung? Siap jadi beruntung? Siap. Siap ya. Oke, lanjut. Next slide. 5 tips agar hoki. Ubah mindset, ubah pola pikir. Move on atau hijrah, banyak amal, banyak berdana, amal jariah, spiritual, ya, pergaulan sehat. Ini 5 tips agar hoki, agar beruntung. Next. 5 ciri karyawan bawa hoki. Ini tips ya bagi Bapak Ibu, para senior manajemen, pebisnis ataupun yang sudah punya kedudukan tinggi. Pilihlah mereka yang percaya diri, punya komitmen, punya inisiatif, self-starter. 3, punya motif berprestasi, orientasinya pada hasil. Bukan pabrik alasan ya. 4, punya leadership, pemecah masalah. 5, suka tantangan, berani ambil risiko dengan perhitungan matang. Next. The Dream Team. Orang atau personal atau karyawan atau staff yang mutu kerjanya itu 90% mampu mengurangi beban kerja pimpinan atau atasannya atau bosnya. Ingat Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, manajer yang baik, manajer yang hebat, itu pasti dari levelnya asal karyawan atau staf yang baik atau yang hebat. Betul atau tidak, Ibu Bapak? Betul ya. Jadi the dream team Anda, kalau ada orang yang 90% mampu membantu Anda, meringankan Anda, itu the dream team, tim impian, ya, satu frekuensi. Next. The dream team ada 3 yang utama, di pengelolaan bisnis, di keuangan, di Marcel atau marketing, selling. Pegang 3 orang ini dalam tim Ibu. Pasti perusahaannya bisa lari kencang dan menghasilkan. Next. Nomor, Bu Lisa, mau tanya Pak, bagaimana caranya melatih insting? Gampang Bu. 1, sering-sering bertanya dalam hati. Saat ini saya sedang apa ya? 2, bikinlah minimal 10
pertanyaan di buku atau notes atau WA saat Anda dipanggil menghadap atasan. Jadi gini caranya, nomor 2, gampang kok. Jadi kalau, oh Bu Lisa dipanggil Pak Dirut, kapan Mbak? Ini siap-siap 15 menit lagi. Nah, segera Bu Lisa ngambil buku catatan, tulis 10, kira-kira apa yang ditanyakan Pak Dirut ya. Nah, ketika sudah masuk ruang Dirut, diajak ngobrol, misalnya, itu bukunya di pangku aja, di pangkuan, lalu dicentangi, oh ini sudah. Nah, ini dilatih, lama-kelamaan, intuisi kita jadi tajam. Oke. Yang ketiga, meditasi atau tafakur. Ini 3 tips dari saya untuk mempertajam intuisi ya. Tafakur mungkin bagi sahabat-sahabat muslim, meditasi bagi sahabat Hindu atau Buddhis, sedangkan saat teduh itu mungkin bagi sahabat Nasrani ya, seperti itu. 5 ciri The Dream Team. 1, self leadership. Dia tahu apa yang harus dilakukan tanpa nunggu komando. Collaboration, dia bisa selain bekerja sama, dia juga bisa mengkonsolidasikan semua pihak tanpa merepotkan kita. Communication-nya bagus, tidak gampang disalahpahami atau salah paham. Responsibility, tanggung jawabnya bagus. Self motivation dan achievement, Anda bentak orang ini tidak mengundurkan diri. Kan ada tuh sekali dibentak atasan besok resign. Ada ya. Nah, itu bukan the dream team. Ingat Bapak Ibu kawan-kawan, semangat kita sama. Kalau kita sebagai profesional, bekerjalah melebihi harapan atasanmu. Betul ya Bu Leni? Bekerjalah melebihi harapan atasanmu. Setuju. Kalau kita sebagai pengusaha pebisnis, layanilah klienmu melebihi harapannya. Dari Bu Nurus ya, sebelum pertanyaan saya dipanggil atas, contohnya apa? 1, topik apa yang mau dibahasnya? 2, nanti itu kira-kira angka apa yang ditanyakannya? 3, lalu apa yang menarik baginya saat bicara nanti itu? Simpel-simpel aja kok Bu, daily activity. Ya, daily activity. Maka perlu ketenangan. Begitu ya. Kalau teman-teman muslim kan sholat 5 waktu sehari ya. Di kantor 2 kali ya Bu Leni ya. Ya gunakan saat itu benar-benar untuk khidmat, untuk khusyuk seperti itu. Yang Buddhis rajin meditasi menjelang tidur malam atau waktu bangun tidur malam. Yang Nasrani saat teduh kayak Febri ya, itu benar-benar dijalankan. Banyak cara kok. Simple kok sekali. Tinggal kita ini mau atau tidak, karena nggak ada yang instan, Bapak Ibu kawan-kawan ya. Lanjut. Sama-sama. Nah ini, saya terpaksa menggunakan cerita fabel ya, karena untuk membahas tim marketing. Jadi saya menggunakan simbol-simbol. Ada yang tahu anjing pudel? Halo Pak Budi Utama, pernah lihat anjing pudel? Tahu Pak. Ya, ini simbol marketer yang bagian apa Pak? Marketing di lapangan yang mana? Anjing pudel ini yang centil, ini gemes deh, itu yang mana Pak? Pernah gemes nggak Pak? Soalnya gambarnya enggak muncul Pak di layar saya. Lah, di sini muncul Pak, Febri. Enggak mungkin problem di ini saya di monitor. Oh ya udah, nggak apa-apa Pak. Membayangkan lebih asik ya Pak. Bapak pernah nggak gemes gitu melihat orang, gemes gitu pernah ya Pak? Oh iya. Ini tipe marketer adalah tipe anjing pudel. Mohon maaf ya, saya tidak membinatangkan manusia, tapi izinkan saya menggunakan fabel, cerita-cerita ya. Ini cocoknya
tenaga penjualan yang model apa Pak? Yang anjing pudel ini Pak? Lu gemes deh. Pernah lihat SPG rokok? Gitu Pak. SPG rokok. Lah, SPG rokok kan? Iya. Atau SPG mobil. Kan modelnya begitu-begitu ya? Kayak model pudel. Nah, kalau yang model Chihuahua, ruame sekali. Sampai kita berisik. Nah, itu yang MLM itu Pak. Yang kenapa? Jual MLM. MLM Pak. Itu loh. Obat. Apalagi bulan ini sales kartu kredit. Ya, oke, next. Ini Golden Retriever. Ini tipe apa yang dalam marketing selling ini? Ini dia jarang menggonggong. Tahu tadi menggonggong, ditakuti nggak sama kawan dan lawannya? Ini tipe marketing selling yang pengalaman, sekali dia bergerak dapat hasil. Berarti ini atasannya marketing selling ya, supervisor atau manajernya. Next. Ini kalau marketing selling bagian apa ini? Saya suka ini ya, saya punya di rumah. Caca ya Feb namanya Feb ya? Iya, yang satu Coco, yang satu Caca. Yang ini Caca ya, yang di rumah ya? Caca yang khas papis. Bapak Ibu, kawan-kawan, melihat khas papis ini kesan apa yang muncul di benak kita? Dari tatapan mata. Kenapa? Yang kanan gigit. Melas itu Pak, melas. Avian ya, melas, cocok. Berarti model ini di marketing selling cocoknya sebagai apa? Menerima komplain pelanggan. Kalau pelanggannya kayak saya datang marah-marah, nadanya mi, begitu lihat model ini, saya jadi do nggak? Teko. Tuh, makanya kenapa? Makanya Febri mendampingi saya karena apa? Modelnya khas papis. Oke Pak, oke. Ya Bapak Ibu jadi tahu ya, letakkan orang-orang yang model khas papis ini untuk pelayanan customer. Jangan yang sebelahnya pitbull, malah ngajak geger. Pitbull ini cocoknya sebagai apa? Anjing pemburu kan? Tukang tagih utang Pak. Kenapa? Tukang tagih utang. Di marketing selling itu sebagai apa Bu? Kalau dia marketer dan sales person, kalau pitbull ini? Debt collector. Loh bukan, jualan kok. Jualan ya? Iya, artinya dia mengejar target untuk repeat order ya. Terakhir apa? Anjing gembala Jerman, ini koordinatornya. Pernah lihat ya anjing header K9 itu loh? Pernah lihat anjing K9 Bapak Ibu? Pernah. K9 itu apa? Penjinak bom atau pengendus narkoba atau apa? Narkoba biasanya Pak. Ya, kenapa kok harus anjing ini kok bisa anjing lain? Ya dia kan ini Pak, khas penciumannya Pak. Ya, dan kecerdasannya tinggi Bu, di antara semua, betul Bu Desi, karena dia pintar. Pertanyaan saya, kenapa dia bisa pintar? Apakah A, pelatihnya berbahasa anjing atau anjingnya berbahasa manusia? Ayo dijawab. Pelatihnya berbahasa anjing. Loh, gimana bahasanya Bu? Saya mau belajar itu. Tidak, kita semua makhluk itu punya bahasa universal, namanya gestur. Atau bahasanya Bu Desi memahami bahasa manusia. Itu ilmu gestur. Nah, nantilah kapan-kapan kita adakan webinar ilmu gestur ya. Kalau sekarang nggak nututi. Ya, itu gestur ya yang dibaca. Oke, next. Ini bagian yang agak akhir, minsyang atau seni membaca wajah. Ya. Jadi seperti ini wajah kita dibagi. Ini yang alis sampai rambut ini namanya bagian langit atau tian. Sedangkan alis sampai bibir ke atas itu adalah ren atau manusia. Sedangkan dari bibir bawah sampai dagu itu namanya bumi, earth, ibu pertiwi atau ti. Ya. Hati-hati Bapak Ibu, siapa yang sering di bagian ren, bagian bawah alis sampai bagian atas mulut ini ada jerawat atau ada semacam radang, ada nggak yang begitu? Itu pasti pencernaan Anda nggak beres. Itu akan terobati kalau pencernaan Anda beres. Minimal Anda mohon maaf BAB-nya lancar.
sehari makan 3 kali, Anda BAB 3 kali, pasti wajah Anda bersih. Itu dapur, itu unsur. Lah, Bu Desi kenapa iya? Bu Desi, kok iya, apa salah ketik nih? Iya, kalau harinya nggak lancar langsung jerawatan. Ah, cocok toh. Jadi Bu, tolong perbanyak makan sayur buah dan ini ya Bu, probiotik dan prebiotik ya. Ada toh? Mohon maaf saya harus sebut merek Bu Desi agar Bu Desi bisa lebih tidak tersiksa dengan jerawat muncul. Makan yogurt, makan apa itu yang susu fermentasi itu loh Bu. Bisa. Atau makan pisang sama pepaya aja beres kok. Ya. Tempe juga pepaya loh, tuh. Obatnya pepaya emang. Tempe juga loh. Tempe ya. Tuh. Tempe di jus ya Bu sama apa? Enggak, dimakan bisa dicombine sama madu sama segala macam. Tempe ya Bu, tapi nggak boleh digoreng ya? Jangan digoreng. Oh, tempe dimakan sama madu gimana ceritanya Bu Leni? Ya, ada lah itu. Nanti oh. Ada tempe yang bagus Pak. Iya. Kenapa? Ada tempe yang bagus yang nggak bau. Oh gitu ya? Ada. Di supermarket ya tempe ya? Oke. Saya lanjut ya, next Feb. Lah, ayo sekarang semua dipegang nih perisai telinga. Ya, Bapak Ibu, ternyata telinga kita ini